Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama membagi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi 3. Yang pertama adalah ibadah. Yang kedua adalah dakwah, mengajak orang lain. Yang ketiga adalah khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau Al-Quran itu yang banyak diperas, itu isinya cuma 3. Ibadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berbicara ibadah, pangkalnya di iman dan sholat. Dasarnya iman, kemudian pohonnya sholat. Kemudian yang kedua adalah dakwah. Tidak cukup kita sholat sendiri, harus mengajak orang sholat. Kemudian yang ketiga adalah khalifah. Apakah itu khalifah? Kepanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala menebar kasih dan sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarlah kasih sayang kepada mereka yang ada di bumi. Jadi khalifah itu tugasnya menebar kasih sayang. Bukan hanya kepada sesama manusia, akan tetapi juga kepada sesama makhluk. Wanita solihah mengurung kucing, dan kucing tidak dikasih makan sehingga nyaris mati, masuk neraka. Seorang wanita pelacur, kemudian dia memberikan minum anjing yang dalam kehausan, Allah masukkan ke dalam surga. Jadi 3 ini penting oleh kita dipegang baik-baik. Jaga diri kamu sekalian, kata Allah. Jaga keluarga kamu sekalian. Waquduhan nasu wal hijarah, Allah berikan perhatian nanti di neraka kayu bakarnya itu adalah batu-batu dan manusia. Jangan sampai mereka masuk neraka, maka hendaklah ajak mereka untuk taat, untuk ibadah. Seperti kita bisa taat, seperti kita bisa ibadah. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengajak orang lain, itu akan menjadi pendorong kepada kita untuk bisa taat ibadah kepada Allah. Ngajak sholat, pasti kita sholat, betul? Masa yang ngajak enggak sholat? Begitu. Ngajak ibadah, pasti kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama memberikan sebuah contoh, gambaran. Kalau kita nyenter ke cermin itu atau ke tembok, maka cahayanya akan kembali kepada kita. Jadi ngajak orang lain itu, maka ajakan itu sesungguhnya kepada diri kita. Lempar bola, semakin kencang kita lempar bola ke tembok, maka pantulan ke kita bola akan semakin kencang. Seperti itu. Kita nyuci, padahal tangan kita kotor. Nyuci kain bersih, maka tangan kita ikut bersih. Bapak Ibu sekalian, ini temanya masih ingat? Pengajian kita temanya masih ingat? Tadi Pak Maruto ditanya sama apa? Lupa. Jadi tema kita itu hidayah. Apa? Hidayah. Dan apa yang kita sampaikan barusan sangat erat kaitannya dengan tema kita yang bernama hidayah. Allah mengulang-ulang kata hidayah. Di dalam Al-Quran itu 293 kali. 293 kali hidayah. Bukan 3 kali. 293.
Ini kalau kita diwanti-wanti sama orang tua kita, awas, awas ya, awas, awas kamu. Bisa mendapat perhatian nggak? Ini bukan 3 kali, 292 kali. Artinya kata Allah, hidayah, 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 sampai 292 kali. Artinya apa? Begitu pentingnya hidayah. Di dalam kitab Tafsir Munir, seperti apa yang sudah disampaikan dalam 1 bulan yang lalu, bahwa hidayah itu terbagi kepada 5 bagian sesuai dengan tingkatannya. Penomoran itu sesuai dengan tingkatan. Yang pertama, hidayatul ilhami, hidayah ilham dalam bentuk ilham. Yang kedua, hidayatul hawasi. Yang ketiga, hidayatul akli. Yang keempat, hidayatul dini. Yang pertama sudah, masih ingat Pak? Yang kedua sudah, yang ketiga sudah, yang belum yang keempat, dan yang kelima. Hidayatud din, hidayah agama. Apakah hidayah agama itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk agama? Kenal mana haram, mana halal. Kenal mana baik, mana buruk. Kenal mana wajib, mana sunnah, mana haram, mana makruh. Kenal. Apa yang menjadi perintah Allah dia tahu, apa yang menjadi larangan Allah dia tahu. Itu namanya hidayatud din. Hidayah dalam bentuk agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dianugerahkan kepadanya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak serta-merta orang yang mendapatkan hidayatud din kemudian ia mendapatkan hidayah yang kelima, hidayatut taufik. Kira-kira di lingkungan sini banyak ustadz nggak yang tahu sholat subuh berjamaah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sholat berjamaah 5 waktu yang lain? Tapi jumlahnya tahu bahwa sholat subuh itu bagus, berjamaah itu bagus, tahu bahwa silaturahmi itu bagus, tahu mengajak orang itu bagus. Dia hafal mana haram, mana halal, mana baik, mana buruk. Tahu, tapi tidak sanggup mengamalkannya. Itu dapat hidayatud din. Bahkan ada kiai di pondok pesantren, saya pas masuk pondok itu, yang berjamaah nyuruh ustadznya, kiainya sholat di rumah. Itu namanya dapat hidayatud din, tapi tidak dapat hidayatut taufik. Yang terakhir ini hidayatut taufik, hidayah yang dalam 1 kali 24 jam kemudian diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kurang lebih 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Ini hidayatud din, hidayatut taufik. Hidayah di mana kita bisa taat, di mana kita bisa amal. Ini adalah hidayah yang paling tinggi, hidayah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadis, tolong perhatikan menutup pengajian kita, karena setelah ini penjelasan hidayah, besok 1 bulan yang akan datang mudah-mudahan kita panjang usia, kita masuk kepada pelajaran tauhid. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqol. Jadi kita belajar tauhid nanti dari kitab yang paling kecil, kitab Tijan Daruri nanti dibagi kitabnya semuanya.
Abah bacakan di sini sedikit-sedikit. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup pengajian kita, Rasul pernah bersabda, "An-nasu kulluhum halka illal alimu wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim." Ini nih penutup pengajian kita dalam pembahasan hidayah. Kata Rasulullah SAW, seluruh umat manusia celaka kecuali mereka orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka, orang yang berilmu pun celaka, bahkan jauh lebih celaka daripada orang yang tidak berilmu. Illal amilun, kecuali dia mengamalkan ilmu. Wal amiluna kulluhum halka, orang yang berilmu pun celaka. Illal mukhlisun, kecuali dia dalam amalnya ikhlas karena Allah. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Keikhlasan itu sungguh dalam kekhawatiran yang sangat besar. Apakah sholat subuh kita ini lulus atau tidak? Ini berat. Pas berangkat ikhlas, pas sedang datang ke masjid ikhlas, sedang sholat pun lillahi ta'ala khusyuk sholatnya ikhlas karena Allah. Kemudian sampai dengan salam ikhlas, ikut zikir ikhlas, bahkan minta Allahumma inni ala dzikrika wa husni ibadat, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu menolongnya untuk selalu ingat kepada Allah dan sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setan terus agar kita menjadi orang yang tidak ikhlas dengan amal ibadah kita. Teman-teman, kenapa kamu nggak berjamaah? Lihat aku dong. Masya Allah. Jadi penyakit ikhlas itu ada 4. 1, riya. Yang kedua, sum'ah. Yang ketiga, ujub. Yang keempat, takabur. Riya itu ibadahnya ingin dilihat orang. Kemudian yang kedua, sum'ah, ingin didengar orang. Yang ketiga, ujub, merasa gara-gara sholat berjamaah terus merasa lebih hebat daripada orang. Yang keempat, ini yang paling tidak boleh, takabur. Karena yang namanya kibir itu adalah punyanya Allah, hanya Allah yang boleh begitu, karena Allah cukup untuk bisa bertakabur, itu Allah cukup. Memang Allah segalanya, kita siapa? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Kenapa kita mencari ilmu? Agar kita ada yang menunjukkan, sehingga amal kita itu menjadi amal yang benar. Setelah beramal harus ikhlas. Setelah ikhlas harus dijaga keikhlasan kita. Jangan sampai 4 penyakit datang kepada amal kita. Ingin dilihat, ingin didengar, merasa lebih hebat dan merasa lebih besar. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa sampai ke sana, ilmunya adalah tauhid. Ilmunya adalah tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ain wahidullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kamu mengesahkan kepada Allah, jangan pernah ada sekutu dalam hatimu syai'an, walaupun sebesar debu. Apabila ada sekutu kepada Allah, walaupun sekutu itu sebesar debu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa yang syirik walaupun sebesar debu ada dalam hati kita.
wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Tapi dosa syirik tidak ada ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hati kita nanti belajarnya dalam tauhid jangan ada siapa-siapa. Di hati Pak Haji Maruto jangan ada Ibu Asri. Di hati Ibu Asri jangan ada Bapak Maruto. Di hati kita jangan ada mobil, jangan ada sawah, jangan ada ladang. Di hati kita itu hanya tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Justru ketika kita mendapatkan nikmat suami, nikmat istri, nikmat harta kekayaan yang masuk ke dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa Allah mendatangkan suami, tanpa Allah mendatangkan istri, tanpa Allah mendatangkan harta, tanpa Allah mendatangkan segalanya, maka kita tidak punya apa-apa. La ilaha illallah. Nanti kita teruskan di 1 bulan kemudian yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil